yang paling belakang mungkin bisa di tengah sini. Ya, supaya seimbang. Nah, kira-kira demikian. Boleh yang di belakang, mungkin yang belakang bisa pindahnya. Ya, biar seimbang. Nah, ya, tidak apa-apa ya. Mohon maaf supaya bagus ya, biar kelihatannya. Ya, walaupun memang jam 6 pagi memang lebih sedikit dari jam 9, tapi kalau diimbangi posisi duduknya manis kelihatannya. Terima kasih Bapak Ibu, adik-adik. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mempercayai atau membuat seseorang percaya atau yakin apa yang kita ceritakan atau apa yang kita tawarkan atau apa yang kita perlihatkan membutuhkan perjuangan, membutuhkan cara bagaimana kita meyakinkan seseorang agar dia percaya apa yang kita ceritakan, dalam tanda kutip positif ya, bukan membawa cerita bohong. Dan inilah yang sering dilakukan dalam dunia bisnis bagi yang bekerja sebagai sales marketing. Gitu ya Bu Desi ya. Mereka berusaha supaya apa yang mereka tawarkan, apa yang mereka presentasikan itu diyakini oleh halayak ramai. Kira-kira seperti itu. Namun Bapak Ibu terkasih, di era digital saat ini kita harus jeli. Karena dengan tawaran-tawaran atau presentasi ataupun apa yang diperlihatkan di sosial media, ya, sebagai kita semua ini kan secara umum sudah menggunakan sosmed ya, dengan Android yang ada pada kita. Di sana kita membutuhkan kejelian, kita membutuhkan perhatian khusus, kita membutuhkan satu pengamatan. Apakah pilihan atau tawaran itu benar atau tidak? Yang viral sekarang adalah berita-berita hoax ya. Saya juga baru tahu karena sosial media yang menyampaikan itu bahwa berita-berita bohong ya. Kita susah untuk mempercayai berita itu benar atau tidak. Tapi kadang-kadang benar. Tapi disinilah kejelian kita untuk melihat atau mengkaji apakah itu benar atau tidak. Bapak Ibu terkasih, adik-adik di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini oleh Lembaga Alkitab memberi judul Pemberontakan Umat Israel. Latar belakangnya ada di Bilangan pasal 13. Secara keseluruhan pasal 13 diceritakan di sana bahwa Allah berfirman kepada Musa dan Harun. Allah mengatakan kepada Musa dan Harun agar supaya memilih 12 suku buat utusan saja untuk mengintai tanah Kanaan. Jadi Allah berfirman agar supaya Musa mengutus 12 suku pergi ke kota bangsa Negeb dan naik ke satu pegunungan. Untuk apa? Untuk melihat dari atas situasi yang ada di tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada umat Israel. Namun dalam cerita ini menggambarkan bahwa ketika 10 dari 12 orang ini datang menyampaikan berita apa yang mereka lihat, tapi tidak diceritakan di sini mereka sempat naik ke atas atau hanya melihat dari bawah. Ya, tidak diceritakan di sini. Tetapi yang diutus adalah mereka harus naik. Tapi tidak diceritakan di sini kalau dia mengintainya dari mana. Tetapi dari 10 orang ini ketika mereka datang kembali kepada umat Israel yang notabene sudah berada di ambang pintu memasuki tanah perjanjian. Mereka menceritakan, menjelaskan, menyampaikan hal-hal yang tidak jujur dan tidak benar. Mungkin hanya sepotong-sepotong
Atau mungkin juga pengamatan mereka hanya dari bawah, tidak melihat dari atas. Sehingga kondisi ini membuat umat Israel berteriak dan menangis. Ya, kita baca dalam bacaan kita tadi. Mereka menangis pada malam itu ketika mendengar berita bahwa 10 orang ini menyampaikan bahwa di sana, kalau baca di Bilangan 13 ya, di sana itu sebetulnya tidak enak. Bangsanya mereka atau orang-orangnya mereka itu orang-orang raksasa, orang-orang besar. Di sana ada disebut bangsa enak ya, bukan enak tapi bangsa enak. Itu adalah orang-orang yang tinggi besar. Kita bagaikan belalang, mereka akan telan kita hidup-hidup. Itu 10 pengintai yang datang melaporkan. Itu dalam Bilangan 13 ayat 31 dan 33. Itu PR aja buat Bapak Ibu sekalian. Menciutkan hati umat Israel. Seharusnya mereka bercermin. Ketika penyampaian 10 pengintai ini, harusnya mereka menyadari bahwa ada janji Tuhan. Karena tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian. Ada janji Tuhan kepada umatnya, walaupun sisa-sisa generasi untuk masuk ke tanah yang dijanjikan. Harusnya mereka dengan iman yang kuat. Tapi kenyataannya iman mereka menjadi kecil, mengecilkan kedaulatan Tuhan. Mereka tidak percaya. Bahkan di ayat 3 dan 4 tadi kita baca bahwa mereka mengancam untuk menggantikan posisi Musa mencari pemimpin untuk kembali ke tanah Mesir. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Allah itu tidak mudah membebaskan mereka, tidak sulit membebaskan umat keluar dari tanah perbudakan, mengembara di padang gurun 430 tahun di tanah perbudakan. Baca dalam kitab Keluaran. Dan juga mengembara di padang gurun 40 tahun. Itu tidak mudah Allah melakukan itu. Allah melakukan itu karena apa? Karena kedaulatannya, karena kekuasaannya. Tapi ketika sudah ada di ambang pintu, ya gerbang lah katakan ya, tinggal menyeberang saja. Tapi mereka sendiri, umat Israel sendiri mengecilkan kedaulatan Tuhan hanya karena cerita laporan dari 10 pengintai. Umat yang dikasih Tuhan, tapi berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Dalam bacaan kita tadi, dia katakan bahwa kita tidak perlu ragu. Tempat itu adalah tempat yang subur. Tempat itu adalah tempat yang berlimpah susu dan madu dan akan diberkati turun-temurun sebagai janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Keturunanmu akan diberkati sampai selama-lamanya. Tetapi umat tetap bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Mereka mempertanyakan, apa tujuan Tuhan membawa kami keluar dari Mesir? Jadi Mesir ini melekat ya di pikiran umat Israel sisa generasi ini. Yang melekat di mereka adalah bagaimana perut mereka harus kenyang walaupun ditindas. Ya, di dalam kitab Keluaran 13 dan seterusnya kalau tidak salah, di situ dikatakan lebih baik kami di Mesir tapi makan daging. Jadi lebih baik mereka ditindas tetapi isi perut mereka kenyang. Berarti mereka juga memikirkan bagaimana mereka harus kenyang. Ketika mereka mempertanyakan bahwa tujuan Tuhan membawa kami keluar dari Mesir apa sebetulnya? Biar kami mati untuk memasuki tanah Kanaan. Tinggal masuk saja. Tinggal melangkah dengan iman. Tapi mereka tetap mengeraskan hati. Karena pola pikir mereka adalah Mesir. Pola pikir mereka terbatas. Sehingga segala sesuatu yang mereka pikirkan, yang mereka lakukan, mereka berasa bahwa itu karena kekuatan mereka sendiri. Kalau belajar dari sejarah mereka keluar dari tanah Mesir, harusnya mereka eling ya, sadar. Tapi ternyata tidak. Mereka tetap mengeraskan hati. Bahkan
Dalam ayat-ayat sudah kita baca tadi bahwa mereka mengancam untuk melontarkan batu kepada Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena mereka sudah sangat-sangat terpengaruh dengan laporan dari 10 orang pengintai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Tadi di dalam Nats pembimbing bilangan 14 ayat 8 dikatakan ya, jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu sebagai nats pembimbing kita. Artinya apa? Karena mereka mengeraskan hati untuk tidak mau masuk ke tanah yang Tuhan sudah janjikan, maka Musa mengatakan kepada Tuhan, dia berbicara bahwa ketika Tuhan berkenan, maka Tuhan, dia tidak memerintah Tuhan, tapi jika Tuhan berkenan, berarti Tuhan akan membawa masuk umat ini. Tapi ternyata memang Tuhan tidak berkenan. Kalau baca selanjutnya sampai dengan terakhir, yang masuk ke tanah perjanjian hanyalah siapa? Yosua dan Kaleb beserta keturunannya. Apa yang mereka tunjukkan di sana? Integritas sebagai pemimpin dan iman yang mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, proses Tuhan itu menyakitkan. Proses Tuhan membuat kita tidak sabar menanti setiap jawaban Tuhan. Kita hanya melihat di depan mata kita, tapi kita tidak melihat bagaimana iman kita yang mempercayai Tuhan, yang berdaulat, yang menjawab, yang memberikan jalan keluar dari setiap proses, dari setiap pergumulan Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya yang kita hadapi di sepanjang kehidupan kita. Ada pergumulan, ada tantangan, ada rintangan, ada berbagai persoalan yang dihadapi oleh kita semua. Tapi kalau kita punya iman, kita berserah, ya, kita berserah kepada Tuhan. Berarti kita memberikan kepada Tuhan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Kadang kan pikiran kita kan kita berusaha dengan kekuatan kita. Tadi di semula di awal saya katakan tadi bahwa kita berusaha dengan cara kita, tapi tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika proses itu sangat menyakitkan, pahit untuk kita hadapi, kita kadang bersungut-sungut. Benar nggak? Kita kadang bersungut-sungut ya. Ini Tuhan, ini saya udah berdoa, saya rajin pergi ibadah tiap minggu. Kalau bisa di hari Minggu itu ada 4 kali ibadah, saya datang ibadah. Tapi kok Tuhan kok nggak jawab ya? Tuhan kok jawabnya begini? Nah, kita mengecilkan Tuhan tanpa disadari. Bedakan pasrah dan berserah. Pasrah itu lebih cenderung ke putus asa. Tapi berserah, ada iman yang terpaut di hadapan Tuhan, maka kita menyerahkan Tuhan yang berperkara. Saya lupa di Mazmur berapa dikatakan bahwa ketika Mazmur Daud dalam keterpurukan menghadapi musuh-musuhnya sebagai seorang raja, ia angkat tangan, maka Tuhan tumpang tangan. Kita belajar kepada Mazmur Daud. Dan ini yang dilakukan oleh umat Israel yang mengandalkan pola pikir manusia yang terbatas, mengandalkan kekuatan mereka. Dan jika ini mereka benar-benar tetap mengeraskan hati, maka mereka tidak diperkenankan masuk ke tanah perjanjian. Itu sudah ada di dalam Bilangan pasal 14 ayatnya yang ke-36 sampai dengan 38 dan seterusnya. Maka 10 orang pengintai pun mati semua. Umat-umat yang tidak bisa masuk ke tanah perjanjian pun banyak yang mati. Karena Tuhan tidak berkenan dengan sikap dan cara mereka membelakangi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Tawaran Tuhan adalah tawaran keselamatan. Tawaran Tuhan adalah janji dan berkat. Tawaran Tuhan tidak terbatas. Tawaran Tuhan ya dan amin. Yosua dan Kaleb berani berbicara dengan benar meskipun resikonya besar. Yosua dan Kaleb berani berkata jujur sebab ia yakin bahwa Tuhan menyertai, memberikan kemenangan bagi mereka berdua dan keturunannya. Dan mereka hidup bersama masuk ke tanah yang dijanjikan, menduduki tanah perjanjian yang telah Allah persiapkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mau belajar bahwa ketika kurangnya relasi baik kita dengan Tuhan, maka akan membuat kita tidak memiliki kemampuan mengambil keputusan dengan benar. Tapi ketika kita relasi dengan Tuhan terus menerus, tidak jemu-jemu, kita berdoa, kita meminta, kita memohon, kita bersyukur, maka segala sesuatu kita diberikan ketenangan untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar. Sehubungan dengan hari ulang tahun Pelkat PKLU yang ke-15, tepatnya 12 Oktober yang lalu, namun tata ibadah syukur kita laksanakan pada hari ini, dan juga ibadah syukur PKLU pada tanggal Jumat 24 Oktober. Jadi yang PKLU nanti datang ya, nanti kita potong kue, ya ada kue ya? Ya nanti ada kue, pengurus bilang ada katanya. Dengan memakai boleh sedikit-sedikit dress yang ya menyadari bahwa kita ini sudah kaum lanjut usia. Usia boleh 60-an, 60 ke atas ya. Usia boleh 70, boleh 80-an dan seterusnya. Tetapi lembaga gereja baru berusia 15 tahun. 15 tahun tergolong GP atau taruna? Masih taruna. Jadi lihat-lihat aja nih PKLU termasuk saya ini, kita masih wajah-wajah taruna ya. Ya, masih fresh graduate. Jadi segar sesuai dengan moto ya, segar berseri hijau ya kalau tidak salah untuk Pelkat PKLU. Umur boleh lansia, tapi mendengar dan mencerna apa yang mereka terima melalui firman Tuhan, melalui apapun yang mereka dengar sebagai kaum lansia, maka mereka menyampaikan juga itu kepada sisa-sisa generasi. Artinya ada generasi penerus ya. Dalam lembaga gereja GPIB ada 6 kategori di sana, PA, PT, GP, PKP, PKB dan PKLU. Walaupun PKLU usianya baru 15 tahun. Tetapi ketika mereka menyerap segala sesuatu untuk regenerasi, mereka akan meneruskan dan berbagi sebagai pewaris-pewaris kerajaan Allah. Seperti ungkapan situasi tadi dikatakan, maaf bukan ungkapan situasi, himne ya. Sampai masa tua, itu bisa ada di tata ibadah ya. Rambut memutih, tapi di sini masih banyak yang semir ya, malah ada yang pakai merah-merah lagi rambutnya ya. Saya biar aja begini, enggak apa-apa. Tapi kan masih fresh gitu loh, enggak apa-apa. Bukan nanti Ibu Jelly bilang di mimbar bahwa enggak boleh nyemir rambut, tidak. Itu kan hanya tren saja ya, biar kelihatan masih muda, tapi jangan dibohongi ya. Kalau untuk leher ini nggak bisa dibohongi. Ini boleh kita poles, tapi leher keriput nggak bisa dipoles. Titi Puspa pun artis terkenal, penyanyi terkenal, ini tetap keriput walaupun ini halus sekali. Ini leher nggak bisa dibohongi. Tapi fresh, Bu Frida, Bu Jane, Pak Prapto ini dengan pakaian orange itu luar biasa, is the best. Bisa bangun pagi loh, kalah dengan anak-anak muda. Aduh jam 6 pagi, enggak jam 9 aja. Jam 9 pun masih telat. Tapi mereka mungkin sudah bangun dari jam 4 subuh karena mau setrika, blazernya, pakai shawlnya, bolak-balik di kaca tadi ya. Pastilah, saya juga demikian. Tapi itulah yang mereka lakukan untuk menunjukkan kepada kita generasi-generasi muda atau generasi-generasi penerus
bahwa sebagai kaum lanjut usia mereka masih berkarya dalam pelayanan, dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian. 15 tahun usia taruna, tapi bukan karena masih muda, tapi karena karya mereka yang mereka harus lanjutkan. 1 Korintus 15 ayat 58b mengatakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Ini firman Tuhan. Dirgahayu PKLU GPIB ke-15, Tuhan Yesus memberkati, menyempurnakan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Nyanyian respon Gita Bakti 120. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia, tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu. Janganlah bimbang dan resah, ataupun takut dan gentar. Ingatlah Tuhan bersamamu selamanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Bersama semua orang di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.